Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kalau kita tilik, kita telusuri, kita perhatikan, aneh dan tidak masuk akal. Ya, apa-apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Ya, banyak yang hanya dugaan-dugaan saja. Seperti misalnya transfer pahala kepada orang yang sudah mati. Kan aneh. Dari mana dia bisa tahu bahwa kiriman pahala mereka diterima? Ya, karena tidak ada dalil satupun yang membolehkan transfer pahala. Kemudian mereka mengotak-ngatik ayat Al-Quran seperti tahlil kepada orang yang sudah mati. Padahal tahlil, bacaan la ilaha illallah, bukan di saat orang sudah mati. Akan tetapi sebelum mati, menjelang kematian, orang yang menjelang kematian tersebut ditalkin, diajari mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi bahwa barang siapa yang akhir ucapannya di akhir hayatnya ucapan thayyibah kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Jadi bukan setelah mati. Ini kan aneh. Ya, memang semua aneh yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, karena mereka kebanyakan berdasarkan hawa nafsu dan dugaan-dugaan. Seperti yang disindir oleh Allah di surat Al-Baqarah. Ketika diajak beriman kepada yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya mengikuti bapak-bapak kami. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu akan mengikuti bapak-bapak kamu? Padahal mereka tidak mengetahui apa-apa kecuali cuma dugaan-dugaan. Semua dugaan. Bahkan Sani Uye mengatakan ketika menanggapi konten video saya, masalah diterima dan tidaknya transfer pahala ini masih samar-samar karena ini masalah yang gaib. Ini yang Sani Uye katakan. Dan jelas hadis mengatakan tinggalkan yang samar-samar, tinggalkan yang subhat. Tetapi Sani Uye malah memilih yang sampai, karena berdasarkan tafsir Al-Baghawi katanya walaupun ini masih samar, tapi jangan diremehkan, karena kemungkinan saja yang sampai itu yang benar. Dan mudah sekali menyanggahnya. Bisa saja kita mengatakan justru yang benar adalah yang tidak sampai. Maka yang paling aman adalah meninggalkan yang subhat, sesuai dengan sabda Nabi bahwa kita diperintahkan oleh Nabi untuk meninggalkan yang subhat. Tetapi Sani Uye melawan perintah Nabi ini hanya dengan pikiran kemungkinan besar yang benar adalah yang sampai. Artinya dia melawan Nabi. Dan dalil hadis tidak bisa dikalahkan oleh logika, oleh perkiraan-perkiraan. Harus
dibantah oleh dalil hadis juga. Dan ini yang selalu saya tunggu-tunggu jawaban Sani Uye. Ya. Dan terakhir saya mensyaratkan itu sebagai syarat kalau ingin diskusi ilmiah dengan saya. Nah, kemudian yang aneh lagi, ya kirim-kirim bacaan Al-Fatihah. Pahalanya dikirimkan kepada Nabi Muhammad, kepada para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa maksudnya? Kirim pahala. Apakah kita sudah kelebihan pahala? Apakah pahala kita cukup untuk diri kita sendiri nanti? Inilah perbuatan-perbuatan ahlul bid'ah yang tidak masuk akal. Karena ini semua berdasarkan hawa nafsu. Makanya ketika ada yang mengingatkan, mereka meradang, mereka marah, mereka mencaci, mereka mencela. Dan jurus pamungkas mereka adalah akan berlindung pada kitab-kitab mereka. Dan jurus pamungkasnya, kalau ditanya sampai tidaknya transfer pahala, maka mereka akan mengatakan, silakan kamu mati dulu, nanti baru kamu akan tahu. Terlambat kalau sudah mati. Apa gunanya? Nah, sekarang inilah kita gunakan akal pikiran kita yang disesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena agama ini masuk akal. Yang tidak masuk akal itu bukan dari agama ini. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minal watun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.